أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا Sambungin aja. Beda lagi. Beda-beda main gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu fina rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tafuzun. Faqad qala subhanahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada siang hari yang cukup cerah ini, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, atas rahmat, izin serta ridhonya. Pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah masih menghirup udara segar. Terlebih lagi kita berkumpul di majlis yang insya Allah kita yakini sangat mulia pada siang hari ini. Shalawat dan salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada panutan kita, yang tentu kita harapkan nanti akan memberikan syafaatnya kepada kita, yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat besar, yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah al-fakir di dalam mimbar yang mulia ini khusus ingin menasihati, ingin mengingatkan pada diri sendiri dan juga kiranya mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa konsisten,
untuk senantiasa kokoh, untuk senantiasa tetap produktif di dalam menjaga, memelihara, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah merupakan salah satu anugerah dan kebanggaan yang mana pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri dan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Jum'ah di masjid yang mulia ini, yang tidak semuanya hal ini bisa didapatkan. Kenapa demikian? Karena betapa banyak pada hari ini orang yang masih disibukkan dengan pekerjaan dan profesi. Ada sebagian pada hari ini ada orang yang memang tidak bisa menjalankan. Kenapa? Karena sedang meregang sakit di rumah sakit dan lain sebagainya. Untuk itu hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sampai dengan nanti terbenam matahari, manfaatkanlah detik demi detik, waktu demi waktu di hari Jumat ini, karena belum tentu Jumat yang sekarang nanti akan ketemu lagi kita dengan Jumat yang akan datang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekelumit renungan kita pada khutbah siang hari ini adalah tentang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas 3 hal yang dapat merusak kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas telah menegaskan. Pertama, sekedar memberitahukan dan menegaskan atau mengingatkan kepada kita bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dipastikan atau dijamin masuk surga. Apa buktinya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas telah menegaskan, kullu ummati, setiap umatku. Di sini bermakna setiap barang siapa, lakikah, perempuankah, tuakah, mudakah, rakyatkah, pejabatkah, konglomeratkah, siapapun dia yang hidup pada era generasi umat Nabi Muhammad SAW, yang mengimani satu-satunya Tuhan yang benar yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi, dan satu-satunya manusia yang diutus oleh Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Itu 2 hal poin yang sangat fundamental bagi manusia yang telah mengimani Tuhan yang satu-satunya yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan utusannya yang mulia yakni Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kullu ummati, setiap umatku yadkhulunal jannah, dia akan masuk surga. Itulah sekedar pengingat buat kita, siapapun kita, baik kita sebagai generasi muda, pelajar maupun mahasiswa, bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mengimani kepadanya sebagai seorang utusan, sebagai seorang rasul, kata Nabi, dipastikan akan masuk surga. Namun ada pengecualiannya, kata baginda Rasulullah SAW, illa, kecuali man, seseorang, aba, yang menolak, yang tidak menginginkan, yang tidak menghendaki. Oh, ternyata di antara umat Nabi Muhammad atau orang yang hidup di generasi umat Nabi Muhammad itu rupanya ada yang tidak mau masuk surga. Ada. Siapa mereka? Adalah aba, orang yang menolak, orang yang tidak menginginkan, orang yang menghindari, orang yang menyia-nyiakannya. Siapakah orang yang keliru itu? Kata Nabi, kalau orang yang menghendaki, orang yang akan masuk surga di antara umatku adalah man ata'ani, barang siapa yang taat, hidup mengikuti pola pikir, tutur kata, tindakan, mengikuti, mencontoh kepada Nabi Muhammad, yakni as-sunnah. Saya ulangi, barang siapa yang hidupnya mengikuti pola pikir sebagaimana pola pikir Nabi Muhammad, barang siapa yang tutur katanya mengikuti tutur kata apa yang dicontohkan Nabi Muhammad, barang siapa yang tindakannya, perilakunya, perbuatannya mengikuti sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, berarti dia taat mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang bertentangan daripada itu, pola pikirnya tidak sesuai dengan pola pikir yang dicontohkan oleh Nabi,
Tutur katanya tidak sesuai dengan tutur kata, percakapan, perkataan, ucapan sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tindakannya, perbuatannya, kegiatannya, profesinya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Faqad aba, berarti orang itu ciri orang yang tidak menghendaki masuk surga. Monggo itu pilihan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, karena Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa setiap umat Nabi Muhammad itu adalah akan masuk surga, kecuali orang yang tidak menginginkannya. Itu satu poin. Ternyata di samping pun orang yang tidak menginginkan masuk surga dengan tadi, tidak mengikuti sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, hal lain adalah poin kedua, saudaraku sekalian. Sebab manusia tidak masuk atau tidak masuk ke dalam golongan sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Nabi, yakni masuk surga, ternyata adalah akibat hasil tipu daya, ulah dan perbuatan setan atau iblis. Saudaraku yang dimuliakan Allah, iblis adalah sebagai makhluk astral, makhluk yang tidak kelihatan. Setiap detik, setiap waktu yang mana dia beranak pinak itu, setiap kali manusia bernapas dia beranak. Setiap saat, dimanapun, kapanpun, iblis senantiasa menggoda kepada manusia. Kenapa? Karena iblis telah berkomitmen kepada Tuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah iblis diusir oleh Allah dan dinyatakan sebagai makhluk yang dilaknat atau makhluk terkutuk, kata iblis mengatakan kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, okelah, aku telah dikutuk, aku telah dilaknat, aku bukan makhluk yang beruntung. Tolong beri aku kesempatan untuk hidup beserta keturunanku sampai hari kebangkitan. Kemudian iblis bersumpah, la ughwiyannahum ajmain, anak cucu Adam, keturunan Adam, aku akan sesatkan semua. Walaupun tadi Nabi Muhammad telah memberikan jaminan bahwa setiap umatnya akan masuk surga. Satu, orang yang tidak menghendaki tadi. Kedua, iblis sudah mengincar kita setiap saat. Tolong perhatikan baik-baik. Kata iblis, aku bersumpah akan menyesatkan Bani Adam, akan menjadi penghuni neraka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hamba-hambamu yang ikhlas. Saudara sekalian, kita boleh berbangga sudah rajin beribadah, kita boleh berbangga menjadi seorang dermawan, kita boleh berbangga menjadi orang yang menjadi pemerhati masyarakat, tetapi ternyata tidak akan pernah selamat daripada incaran iblis, kecuali apabila yang kita lakukan itu adalah mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Saudara sekalian, jadi kata kuncinya adalah ingat, ikhlas. Karena apa? Nggak ada gunanya apapun yang atribut kita, segala apa yang kita lakukan, kalau di dalam diri kita, di dalam hati kita tidak ada sifat ikhlas. Baik, poin ketiga, saudara sekalian, ternyata satu, tadi orang yang tidak menginginkan masuk surga, oke, silakan. Kedua, akibat berhasil oleh iblis diseret sehingga menjadi penghuni neraka dengan mereka. Ketiga, baginda Rasulullah memperingatkan kepada kita, ada hal yang merusak kepada manusia itu sendiri sehingga manusia itu tidak masuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad dan tidak masuk surga dengan baginda Rasulullah. Apa itu? Kata Nabi adalah fa'ammal muhlikatu. Hal yang merusak manusia itu diantaranya adalah, yang pertama adalah fasyuhun muta'. Jiwa, apabila manusia di dalam dirinya memiliki jiwa kikir, memiliki jiwa pelit, memiliki jiwa medit, muta' yang diperturutkan. Saudara sekalian, sifat kikir, sifat pelit adalah penyakit yang sesungguhnya penyakit itu tidak disadari, yang pada akhirnya manusia itu tidak akan menghantarkan dirinya ke surga. Kenapa? Apa yang dimaksud kikir yang dituruti? Saudara sekalian, siapa sih orang yang memang
tidak berkata di dalam hatinya ketika dia mendapatkan sesuatu itu dengan tadinya hasil susah payah, pasti di dalam pikirannya mengatakan, oh ini kenapa saya harus mengeluarkan ini, kenapa harus memberikan ini kan boleh saya susah. Di hati kecilnya pasti akan mengatakan seperti itu. Nah, jika kata hati itu yang menghalangi kita untuk berbuat sesuatu kebaikan dari anugerah yang Allah berikan kepada kita, berarti di situ ada rasa pelit yang diikuti. Padahal baginda Rasulullah SAW telah mengatakan, kata Nabi, al-bakhil, orang yang pelit itu ba'idun minallah. Orang yang pelit itu adalah akan jauh dari Allah. Wa ba'idun minan nas, dia akan jauh dari manusia. Jelas. Orang yang pelit mana ada yang disukai orang. Kemudian wa qaribun minan nar, orang yang pelit itu adalah dekat daripada neraka. Kemudian yang kedua, saudaraku sekalian, sesungguhnya seandainya orang itu menjadi orang yang pemurah, tapi di dalam Quran diingatkan bagaimanakah caranya kita mengelola terhadap materi kita. Kata Allah di dalam Al-Quran, wala tabsutha kullal batsi fata'uda maluman madkhura. Ketika kita kan ada di antaranya orang, wah saya saking senang, mentang-mentang digembar-gemborkan tentang sodakoh, dia punya uang hanya cuman 1 juta, dia udah keluarkan semuanya. Tidak boleh. Al-Quran menyarankan kepada kita, mengajarkan kepada kita, apabila pun kamu memiliki sebuah harta, janganlah kamu terlalu lebar. Artinya punya duit 1 juta, dia keluarkan 1 juta semuanya. Patak udah malu mamadkhura, nanti akan timbul penyesalan dalam hati kamu. Kalau sudah timbul penyesalan, maka akan hilang rasa keikhlasan. Kemudian manfaatnya, saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW jelas telah menegaskan kepada kita, ma naqasa malun min sodakotin. Sesungguhnya harta yang disedekahkan itu tidak akan pernah berkurang. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasulullah, bal yazdad, bahkan bertambah. Rasulullah berkata lagi, bal yazdad, bahkan akan bertambah. Rasulullah berkata lagi, bal yazdad, akan bertambah lagi. Memang secara nominal di dalam tabungan kita ketika kita transfer ke masjid misalnya untuk pembayaran listrik akan berkurang, tetapi Allah berjanji akan menambahkan lagi. Sebagaimana kita tahu bahwa apabila seseorang mengeluarkan kebaikan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang melakukan satu kebajikan, setidak-tidaknya Allah akan melipatkan dari satu kebaikan itu lipatannya, imbalannya 10 kali lipat, bahkan sampai 700, bahkan lebih daripada itu. Bayangkan, seandainya saya ambil contoh, katakanlah saudara sekalian, umpamanya, ini satu contoh, ada yang menanggung biaya listrik masjid ini. Katakanlah biaya listrik ini 1 bulan 1 juta. Oke, aku bayarkan listrik ini 1 juta. Pengurus masjid tidak usah pusing. Bayangkan, keluar duit 1 juta, bayangkan. Secara nominal keluar. Namun coba bisa Anda bayangkan, saudaraku yang dimuliakan Allah, orang setiap yang melakukan aktivitas di masjid ini, apakah dia sholatkah, apakah dia baca Qurankah, apakah dia berzikirkah, apakah dia bersolawatkah, apakah dia melaksanakan tahiyatul masjid, orang-orang yang melaksanakan kegiatan itu, dia akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Dan orang yang berkontribusi terhadap sedekah tadi, membayar listrik sehingga terang, dia pun akan mendapatkan pahala daripada orang-orang yang melaksanakan kegiatan di tempat itu. Masya Allah. Itulah keunggulan sedekah. Kedua, wa nafsun mutba, wa nafsun mutba, nafsu yang diikuti. Kalau nafsu selalu diikuti, saudaraku yang dimuliakan Allah, nafsu, kehendak, manusia itu memiliki sebuah anugerah yang tidak ternilai, yakni adalah merupakan nafsu. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang memang nafsu ini manusia salah mengelolanya, sehingga nafsu membawa manusia ke dalam kerugian. Nafsu dalam sisi misalnya aspek sosial, banyak manusia karena nafsu, karena amarah sehingga terjadi pertengkaran. Seperti sekarang ini terjadi pertengkaran antara geng motor, antara remaja, antar warga. Itulah yang mencelakakan. Padahal nafsu adalah anugerah. Jadi nafsu, kehendak yang terlalu berturutkan itu akan mencelakakan kita, yang pada akhirnya tidak akan menyampaikan kepada surga. Poin yang ketiga,
Wa ijabul mar'i bi nafsihi. Manusia merasa bangga, manusia merasa lebih merasa agung dengan dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun manusia apabila mencapai sebuah prestasi pasti akan bangga. Punya ilmu kah? Pasti akan bangga dengan ilmunya. Punya harta pasti akan bangga dengan hartanya. Punya kedudukan pasti akan bangga dengan kedudukannya. Namun apapun atribut yang ada pada manusia, apabila dia merasa ujub, katakanlah begini, oh saya pintar, kamu kan bodoh. Saya kan kaya, kamu miskin, kamu rendah. Saya akan pejabat, kamu rakyat, kamu rendah. Saya adalah petinggi loh. Dia merasa ujub. Dengan rasa ujub itu akan pada hakikatnya akan merusak pada dirinya. Monggo silahkan. Itu orang itu akan jauh dari surga. Secara psikologis akan hancur, akan rusak secara mental. Itulah pesannya, hindari hal-hal itu. Ketika pun kita punya harta, ketika pun kita punya pengetahuan, ketika pun kita punya anugerah kedudukan, ketika pun kita punya anugerah popularitas, semuanya itu syukuri kepada Allah. Maka dengan bersyukur akan bertambah menjadi barokah, menjadi rahmat dari Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. ورضى اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini udah bunyi, udah bunyi. Tapi saya terus. Imam juga di itu. Ini terus saya terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya nggak ada suaranya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malik الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته الكرام ثم جميع أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأجدادنا ومشايخنا ومشايخنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم بحق أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.